الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Mutamimah al-Ajurumiyah. Terakhir kita ambil mengenai pembahasan mubtada dan khabar. Bahwasanya mubtada di dalam Mutamimah ini disebutkan ada yang butuh khabar, ada yang tidak butuh khabar. Namun pembahasan ini tentunya disesuaikan dengan tempatnya. Ketika kita belajar jurumiyah, cukup kita mengatakan mubtada butuh khabar. Namun ketika mutamimah barulah dijelaskan ternyata ada mubtada yang tidak butuh khabar secara langsung, namun butuhnya fa'ilun sadda masaddal khabar. Fa'il yang dia itu menempati tempatnya khabar. Nanti akan kita lihat. Qala al-mu'allif rahimahullah wa dhahiru qisman. Sedangkan mubtada yang dhahir itu ada dua jenis. Sudah kita lewati kemarin ya. Adz-dhahir ini mufrad, qisman musanna, tidak masalah karena alnya al-jinsiyah di situ. Jawaban yang kedua, karena di situ ada mudhaf yang dibuang. Semula adz-dhahiru dzu qismaini. Kemudian ketika mudhafnya dibuang, akhirnya qismaini mudhafun ilaih menempati tempatnya mudhaf, sara marfu'an bada'an kana majruran. Paham itu ya? Jadi dia marfu', semula dia majrur. Kata beliau wadh-dhahiru qisman. Dhahir itu ada dua jenis atau dua macam. Mubtada'un lahu khabarun, mubtada yang dia memiliki khabar, satu. Yang kedua, wa mubtada'un lahu marfu'un sadda masaddal khabar. Yang kedua, mubtada yang dia memiliki marfu', maksudnya memiliki isim marfu', sadda masaddal khabar, yang menempati tempatnya khabar. Maksudnya fa'ilun sadda masaddal khabar atau naibu fa'ilin sadda masaddal khabar. Intinya dia butuh isim marfu' setelahnya tapi menempati tempatnya khabar, bukan khabar secara langsung. Kita lihat. Kata beliau di sini nomor 5, catatan kaki nomor 5 itu perhatikan bawah itu marfu'un ay fa'ilun au naibu fa'ilin. Marfu' di situ nanti ima fa'il ima naibu fa'il, tergantung isimnya isim apa gitu loh. Kalau isimnya isim fa'il butuh fa'il. Kalau isimnya isim maf'ul butuh naibul fa'ilan itu. Naam. Wa sadda masal khabar ay istaghna bihi an dzikril khabar. Maksudnya tidak butuh dengannya untuk menyebutkan khabar. Jadi cukup dia itu menempati tempatnya khabar. Naam. Kita lihat. Fal awwal nahwu Allahu rabbuna wa Muhammadun Rasulullah. Yang pertama yaitu mubtada yang zahir yang butuh khabar adalah contohnya Allahu rabbuna. Allahu i'rabnya lafdzul jalalah Allah, itu caranya ya. Sudah kita lewati. Ketika mengi'rab lafaz seperti ini jangan Allah tapi lafdzul jalalah Allah. Karena yang kita i'rab itu lafadznya bukan semata-mata Allah Subhanahu wa taala. Paham maksudnya ya? Lafadznya. Wa lafdzul jalalah Allah mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun 'ala akhirih. Rabbuna rabbu khabarul mubtada' marfu'un bihi wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun 'ala akhirih wa huwa mudhaf wa dhamirun muttasilun mabniyun 'ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Berikutnya Muhammadun Rasulullah. Muhammadun mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun 'ala akhirih. Rasulullah rasulu khabarul mubtada' marfu'un bihi. Bihi itu haknya kembali ke mubtada' ya. Wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun 'ala akhirih wa huwa mudhaf wa lafdzul jalalah Allah mudhafun ilaih majrurun bil mudhaf. Majrurun bil mudhaf wa 'alamatu jarhi kasratun dhahiratun fi akhirih. Mafhum salah ya caranya ya? Naam, itu yang pertama. Yang kedua, wasani, yang kedua yaitu ya mubtada yang tidak butuh khabar.
huwa ismul fa'il wa ismul maf'ul. Yang kedua ini adalah isim fa'il dan isim maf'ul. Idza taqaddama 'alaihima nafyun aw istifhamun. Perhatikan syaratnya ini. Apabila isim fa'il atau isim maf'ul didahului keduanya oleh penafian atau istifham pertanyaan. Apa itu maksudnya? Jadi nanti syaratnya isim fa'il atau isim maf'ul didahului oleh penafian atau istifham. Barulah nanti setelahnya itu butuh fa'ilun atau naibu fa'ilin sadda masaddal khabar. Kita lihat. Nahwu aqaimun zaidun. Perhatikan sini. Aqaimun zaidun. Qaimun mubtada bukan? Mubtada. Padahal nakirah. Kok bisa kita katakan enggak masalah mubtada itu nakirah selama ada musawwigh. Musawwigh itu artinya mujawwiz, faktor yang membolehkan. Apa itu? Didahului istifham di situ. Paham ya? Nah, ada istifham. Aqaimun zaidun. Apakah Zaid berdiri? Qaimun isim fa'il bukan? Akhizbillah. Naam, isim fa'il. Isim fa'il butuh apa? Isim fa'il butuh apa? Butuh fa'il. Isim maf'ul butuh naibul fa'il. Nah, qaimun selaku dia mubtada dan plus dia isim fa'il. Bagaimana cara menggabungkannya? Kita i'rab qaimun mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa 'alamat raf'ihi dhammatun dhahiratun 'ala akhirih. Zaidun fa'ilun sadda masaddal khabar. Karena qaimun butuh apa? Zaid. Seakan-akan antum mengucapkan ayaqumu zaidun, seakan-akan gitu. Ayaqumu zaidun, apakah Zaid berdiri? Paham ya? Jadi qaimun seakan-akan yaqumu. Yaqumu butuh fa'il. Paham salah ini ya? Jadi i'rabnya antum jangan zaidun khabar mubtada, khata. Zaidun fa'ilun sadda masaddal khabar. Paham salah ya? Jadi fa'il menempati tempatnya khabar, sekaligus disebutkan di situ apa? Khabarnya. Maksudnya apa? Maksudnya dapat dua langsung. Karena qaimun mubtada butuh khabar, qaimun isim fa'il butuh fa'il. Langsung aja dikatakan zaidun fa'ilun sadda masaddal khabar. Fa'il yang menempati tempatnya khabar. Paham ya? Atau menggantikan kedudukan khabar di situ. Naam. Barakallahu fikum. Berikutnya, wa ma qaimun zaidan, wa ma qaimun az-zaidan. Namanya manafiyah sesuai dengan syaratnya. Qaimun isim fa'il didahului manafiyah di situ. Kedua Zaid itu tidak berdiri. Kan itu. Kedua Zaid itu tidak berdiri. Wa ma qaimun az-zaidan. Az-zaidan enggak ragu lagi kalau di'rab sebagai fa'ilun sadda masaddal khabar karena qaimun mubtada. Paham salah ya? Jadi yang antum hafal adalah hukum asal mubtada itu ma'rifah. Boleh nakirah kalau ada musawwigh. Paham ya? Al-asl fil mubtada an yakuna ma'rifatan wa yajuzu ityanul mubtada nakiratan bi musawwighin. Hukum asal mubtada itu adalah ma'rifah dan boleh antum mendatangkan mubtada bentuknya nakirah tapi dengan musawwigh. Musawwigh itu mujawwiz, faktor yang membolehkan. Nanti akan kita lewati. Aslinya enggak boleh mubtada nakirah itu. Rajulun qaimun enggak boleh. Paham ya? Ar-rajulu qaimun baru boleh. Tapi kalau dikasih istifham ar-rajulun qaimun, na'am boleh. Paham ya? Karena ada musawwighnya. Paham ya? Musawwigh itu mujawwiz. Nah, kita lihat di sini yang isim maf'ul sekarang. Wa hal madrubun al-umaran, wa hal madrubun al-umaran. Apakah kedua Umar itu dipukul? Nah, perhatikan situ ya. Halnya kan hal istifham itu. Hal madrubun al-umaran, hal madrubun al-umaran. Madrub isim apa? Isim maf'ul butuh apa? Naibul fa'il. Berarti madrubun i'rabnya seperti biasanya mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa 'alamat raf'ihi dhammatun dhahiratun 'ala akhirih. Al-umaran naibu fa'ilin sadda masaddal khabar. Marfu'un wa 'alamat raf'ihi al-alif niyabatan ad-dhammah li'annahu musanna. Mafhum salah? Naam, akhadul fathah. Mafhum? Ya, naam. Wa ma madrubun al-umaran, maknanya manafiyah sini. Wa ma madrubun al-umaran. Ingat-ingat ya, isim fa'il butuhnya fa'il, isim maf'ul butuhnya naibu fa'il. Paham ya? Karena maknanya wa ma yudrabu al-umaran, seakan-akan seperti itu. Paham ya? Naam. Wa hal yudrabu al-umaran, seakan-akan gitu. Wa ma qaimun zaidan, seakan wa ma yaqumu zaidan, seakan-akan gitu kalau diganti fi'ilnya. Karena isim fa'il beramal amal fi'il. Isim fa'il beramal amal fi'il yang belum diubah, isim maf'ul beramal amal fi'il yang mughayyar as-shighah. Mafhum? Naam.
Ada iskal atau tidak sebelum kita lanjutkan? Enggak ada iskal insyaallah. Mafhum? Soal sifat itu cuma apa? Bisa digantikan dengan Maksudnya gimana? isim maf'ul. Isim fa'il atau isim maf'ul ya, Pak? Bisa kita gantikan fi'il mudhari aja. Ya kita gantikan dengan fi'il mudhari karena makna yang akrab itu, karena pertanyaan ini kan sedang. Paham ya? Nah, seringnya kalau antum perhatikan dalam memaknakan itu seringnya pakai fi'il mudhari. Paham ya? Seperti wa ma qa'imuz zaidan, ya, wa man yaqumu az-zaidan, seperti itu. Nah, barakallahu fikum, wallahu alam. Karena isim fa'il itu maknanya, nah barakallahu fikum hafizakumullah, dia ya'mal amalan fi'il. Nah, fi'ilnya apakah fi'il mudhari atau fi'il madhi tergantung dengan apa? Siyak dan konteksnya. Tapi kalau di sini kan pertanyaan aqaimus zaidun. Nah, ayakumuz zaidun, takdirnya gitu. Wallahu alam. Naam. Ada lagi? Qala al-mu'allifu asbahullah ba'du musawwighatil ibtida' bin nakirah. Ini berarti tidak ada dalam jurumiyah, diperhatikan baik-baik ya. Adanya di mutamimah ini. Sebagian musawwighat itu mujawizat, dia enggak bingung. Jadi musawwighat itu mujawizat, faktor-faktor yang membolehkan. Apa maksudnya ya? Jadi ba'du musawwighatil ibtida' bin nakirah. Sebagian faktor-faktor yang membolehkan mengawali mubtada' dengan nakirah. Paham ya? Mengawali mubtada' dengan nakirah. Apa sebagian musawwighat tersebut? Kita lihat dulu. Wala yakunu mubtada'un nakiratan, dan tidak boleh mubtada' itu nakirah illa bi musawwighin, kecuali dengan adanya musawwigh, kecuali dengan adanya faktor yang membolehkan. Kita lihat, wal musawwighatu katsiratun. Musawwighat itu banyak sekali. Musawwigh itu ingat ya, mujawiz ya. Nah, itu banyak sekali. Minha di antaranya an yataqaddama 'ala an-nakirati nafyun aw istifhamun. Perhatikan baik-baik. Hendaknya mubtada' yang nakirah tersebut didahului oleh penafian atau istifham. Syaratnya itu. Jadi awal mulanya enggak boleh ya mubtada' nakirah, kecuali kalau didahului penafian atau istifham baru boleh. Paham soal ini? Kita lihat. Nahwu ma rajulun qa'imun. Ma rajulun qa'imun. Lelaki itu tidak berdiri. Ini semula enggak boleh rajulun qa'imun gitu langsung, enggak boleh. Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena mubtada' harus ma'rifah aslinya. Ar-rajulu qa'imun boleh. Ar-rajulu qa'imun boleh. Tapi kalau rajulun qa'imun langsung enggak boleh. Seperti ini. Rajulun barakallahu fikum qa'imun. Nah, rajulun qa'imun enggak boleh, kenapa? Karena mubtada'nya nakirah. Enggak boleh. Paham ya? Kalau jelas ini khabarnya nakirah enggak masalah. Mubtada'nya nakirah juga kenapa enggak boleh? Karena harus ada musawwigh. Kecuali kalau antum ma'rifahkan ar-rajulu barakallahu fikum qa'imun. Boleh enggak? Naam, kembali ke asal. Tapi kalau mau diwujudkan tetap dalam keadaan nakirah boleh, tapi dikasih istifham tadi itu. Atau dikasih nafiyah. Istifham ini ar-rajulun qa'imun. Paham ya? Ar-rajulun qa'imun baru boleh. Kenapa boleh? Karena ada musawwigh istifham. Paham ya? Apakah lelaki itu berdiri? Paham soalnya ya? Na'am barakallahu fikum. Jadi pada asalnya tidak boleh. Nam al-asl fil mubtada' an yakuna ma'rifatan wa la yajuzu ityanuhu bin nakirah illa bi musawwighin. Paham ya? Dan tidak diperkenankan mendatangkan mubtada' itu nakirah kecuali dengan musawwigh atau mujawiz. Di antara musawwighnya adalah apa? Taqdimu an-nafi aw al-istifham na'am barakallahu fikum qabla al-ibtida'. Paham ya? Jadi mendahulukan penafian atau istifham sebelum memulai mubtada' tersebut nakirah. Paham salah ya? Na'am barakallahu fikum. Berikutnya wahal rajulun jalisun, apakah lelaki itu duduk? Tahu ya? Ini kan juga pertanyaan istifham halnya itu. Semula boleh enggak rajulun jalisun langsung itu? Enggak boleh. Oleh karena itu barakallahu fikum hafizakumullah, ini diperbolehkan karena ada musawwigh, ada faktor yang membolehkan untuk mendatangkan mubtada' nakirah. Apa itu? Istifham sama nafi. Mahfum salah ya? Berikutnya wa qouli ta'ala a ilahun ma'allah. Ilahun nakirah atau ma'rifah ilahun? Nakirah. Tapi kenapa di sini boleh?
Naam, karena ada musawwigh, mujawwiz yaitu istifham. A ilahun ma'allah? Apakah ada ilah bersama Allah Subhanahu wa taala? Ini walaupun istifham ingkari ya. Dalam artian enggak butuh jawaban, memang enggak ada gitu loh. Paham ya? Cuma sekedar mengingkari, melemahkan argumen orang-orang yang mengatakan adanya ilah selain Allah Subhanahu wa taala. A ilahun ma'allah? Syahidnya ilahun nakirah. Paham ya? Jadi al-asl fil mubtada' ay yakuna ma'rifatan wa yajuzu ityanu al-mubtada' nakiratan bimusawwighin. Paham ya? Naam. Beda sama khabar. Kalau khabar al-asl fil khabar ay yakuna nakiratan. Paham ya? Fa in jaa bil adl ma'rifah fa hunaka na'am syai'un maqsud. Artinya apa? Kalau seandainya datang kok khabar kok ma'rifah, itu berarti ada sesuatu yang diinginkan. Paham ya? Yaitu apa? Hasr dan takhsis, pembatasan. Contohnya, ad-dinu an-nasihatu. Itu ada khabar itu ya. Ad-dinu an-nasihatu, agama itu benar-benar nasihat. Dibatasi enggak berarti? Dibatasi kan berarti kan hasr. Padahal apa? Khabarnya ma'rifah. Apa maksudnya? Jadi jangan terbalik-balik ya. Kalau asal mubtada itu harus ma'rifah, kalau asal khabar harus nakirah. Zaidun qa'imun, ma'rifah nakirah. Paham ya? Boleh mubtada datang nakirah tapi dengan musawwigh. Lah kalau datang khabar ma'rifah bagaimana? Berarti ada makna tertentu. Maknanya ada apa? Takhsis atau hasr tadi itu. Paham ya? Naam. Qala al-mu'allif rahimahullah, wa minha di antara pula yaitu musawwigh atau faktor membolehkan antakuna mausufatan. Nakirah itu hendaknya disifati. Jadi kalau nakirah itu disifati langsung boleh. Rajulun alimun hadirun. Paham ya? Lelaki yang alim itu hadir. Itu boleh. Rajulun alimun dikasih sifat baru boleh. Nah, apa maksudnya? Tapi kalau enggak dikasih sifat enggak bisa. Nah, seperti ini barakallahu fikum. Misalkan rajulun hadirun. Misalkan. Ini enggak boleh ya. Tapi kalau boleh bagaimana dia boleh dikasih sifat? Rajulun tawilun hadirun. Paham ya? Rajulun tawilun hadirun. Nah, mahfuz salah ya. Jadi artinya lelaki yang tinggi hadir. Baru boleh ini. Wala 'abdun mu'minun khairun. Itu. Nanti ayatnya kita lihat. Antakun mausufatan nahwu wala 'abdun mu'minun khairun. Dan budak yang beriman itu lebih baik. Padahal 'abdun nakirah enggak? Nakirah. Tapi kenapa boleh? Karena disifati dengan mukmin. Wala 'abdun mu'minun khairun. Paham soal ini ya? Jadi kapan diperbolehkannya mubtada datang dalam bentuk nakirah? Kalau ada musawwigh. Pertama tadi musawwighnya didahului istifham atau nafi. Yang kedua, nakirah tersebut disifati. Paham ya? Naam, antakuna wa an yakuna mausufan. Antakuna mausufatan. Naam. Yang ketiga, berikutnya. Wa minha antakuna mudhafatan. Boleh juga tapi dia harus mudhaf. Nakirah itu mudhaf. Mudhafnya bagaimana? Mudhafnya kepada nakirah yang lain. Antakuna mudhafatan ila nakiratin ukhra. Antakuna mudhafatan ila nakiratin ukhra. Maksudnya mudhafnya itu bukan ke ma'rifah. Kenapa? Kalau mudhaf ma'rifah ya kembali ke ma'rifah. Isim nakirah itu kalau mudhaf ma'rifah jadi apa? Isim nakirah itu kalau mudhaf ma'rifah jadi apa? Isim nakirah dimudahkan Kepada ma'rifah jadi apa? Jadi ma'rifah. Nah, sekarang ini kata beliau perhatikan, antakuna mudhafatan, hendaknya isim nakirah tersebut mudhaf. Maksudnya mudhaf kepada apa? Mudhaf kepada ila nakiratin ukhra. Mudhaf kepada nakirah yang lain. Paham salah ya? Syaratnya dia mudhaf kepada nakirah yang lain, bukan kepada ma'rifah. Kalau kepada ma'rifah ya jelas kembali ke awal, boleh-boleh saja. Ya enggak? Nah, barakallahu fiikum. Contohnya, ghulamu Zaidin qa'imun. Boleh kan? Jelas kembali ke awal, ma'rifah sudah. Ghulamu Zaidin. Nah, sekarang mudhafnya kemana? Ke nakirah yang lain. Ghulamu rajulin hadirun. Ghulam nakirah enggak? Nakirah. Rajul nakirah enggak? Nakirah. Baru mudhaf kepada nakirah yang lain. Boleh. Ghulamu rajulin hadirun.
budaknya seorang lelaki hadir. Paham belum maksudnya? Nah, tapi kalau ghulamu Zaidin itu boleh-boleh saja, itu bahkan kembali ke awal ma'rifah. Tapi sekarang kan kita prosesnya kapan mubtada nakirah itu boleh menjadi mubtada, kita katakan kalau dimudhafkan, disandarkan kepada mubtada yang disandarkan kepada nakirah yang lain. Paham soalnya ya? Paham belum? Nah, kita tulis biar paham. Na'am barakallahu fikum, ghulamun qa'imun. Boleh enggak nih Hizbullah? Ghulamun qa'imun boleh enggak? Enggak boleh. Biar boleh bagaimana disandarkan kepada nakirah yang lain. Nah, terus kalau boleh enggak kalau kepada ma'rifah? Jelas boleh. Kalau kepada ma'rifah enggak ada iskal. Karena kembali ke ma'rifah itu contohnya. Ini kan sekarang ghulamu Zaidin. Ya enggak? Jadi ma'rifah enggak nih? Ma'rifah. Kembali awal enggak iskal kan? Tapi kapan boleh dia itu nakirah? Dia barakallahu fikum jadikan mubtada kalau disandarkan dengan nakirah yang lain. Ghulam nakirah kan? Rajul nakirah enggak? Ayo. Sandarkan nakirah pada nakirah yang lainnya. Karena nakirah itu ketika disandarkan nakirah itu bukan menjadi ma'rifah, takhsis. Nah, kita lewati kan? Nah, takhsis itu bagaimana? Nakirah bukan nakirah. Nakirah itu khusus, ma'rifah apa? Nakirah itu khusus, ma'rifah apa? Apa? Umum atau terbalik? Terbalik, paham ya? Jadi yang khusus itu ma'rifah, yang umum itu nakirah. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Ghulam di sini kan dia nakirah. Ketika sandarkan kepada nakirah yang lain, ini tidak sampai tingkatan apa ma'rifah. Cuman bukan pula nakirah. Jadi dia di atas nakirah, di bawah apa? Ma'rifah. Dia khusus, teman, kekhususannya tidak sampai tingkatan ma'rifah. Dia masih ada unsur umum, tapi keumumannya tidak sampai nakirah. Takhsis namanya. Ingat-ingat kaidahnya ya. An-nakirah idza udhifat ila nakiratin ukhra tufidu takhsisan. Nakirah itu kalau disandarkan dengan nakirah yang lain memberikan faedah takhsis. An-nakirah idza udhifat ila al-ma'rifah tufidu ta'rifan. Itu bedanya ya. Jadi kalau isim nakirah itu disandarkan dengan nakirah itu bukan menunjukkan nakirah lagi, khusus. Tapi kekhususannya tidak sampai tingkatan apa? Ma'rifah. Berbeda dengan isim nakirah kalau disandarkan pada ma'rifah. Seperti ghulamu Zaidin, jadi ma'rifah enggak? Naam. Ghulamu rajulin, ma'rifah bukan? Bukan. Takhsis khusus. Paham ya? Anaknya seorang lelaki. Oh, berarti bukan anak yang lain itu istilahnya. Khusus. Tapi kekhususannya masih bisa dikatakan apa? Enggak sampai tingkatan ma'rifah karena mas tanya siapa rajul ini? Zaid atau Muhammad? Ya enggak? Nah, seperti itu. Jadi maksud beliau di sini biar antum enggak bingung nanti ya, maksud beliau sini syaratnya mubtada nakirah itu boleh, hendaknya apa? Antakuna mudhafatan ila nakiratin ukhra. Dikasih lafaz ila nakiratin ukhra. Maksudnya untuk menjelaskan aja. Enggak ada iskal. Paham ya? Kalau mudhafah pada ma'rifah ya enggak ada iskal. Contohnya nahwu khamsu shalawatin katabahunnallahu. Salat 5 waktu Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkannya. Nah, sekarang perhatikan khamsun awalnya nakirah enggak? Nakirah, mubtada dia. Kenapa boleh? Karena disandarkan kepada nakirah yang lain, shalawatun. Nakirah bukan? Shalawatun. Nakirah bukan? Shalawatun. Nakirah. Boleh. Khamsu mudhaf, shalawatun mudhaf ilaih. Apa maksudnya ya? Jadi syaratnya mubtada nakirah boleh itu manakala dimudhafkan kepada nakirah yang lain. Disandarkan kepada nakirah yang lain. Nah, di sini antum perhatikan katabahunnallahu. Kata baris ini artinya bukan menulis, namanya, tapi farado. Maksudnya telah Allah Subhanahu wa taala mewajibkannya. Karena kataba terkadang artinya menulis, terkadang kataba artinya mewajibkan tadi itu. Nah, barakallahu fikum, seperti ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu bukan telah ditulis, itu bukan. Tapi apa? Telah diwajibkan, furiidha. Mafhum insyaallah ya? Seperti itu pentingnya apa? Mengetahui mufradat, karena terkadang mufradat itu walaupun tulisannya sama artinya beda.
Seperti apa contoh yang paling banyak kita jumpai? Daraba, ya kan? Daraba terkadang artinya memukul, daraba terkadang artinya memberikan permisalan, daraba terkadang artinya berjalan di muka bumi, paham ya? Daraba terkadang artinya perkalian, ya? Al-isnan darbul isnan, 2 kali 2, arba'ahan itu perkalian. Terkadang daraba artinya apa? Ism, pembagian, al-fi'lu darban, kan itu. Itu semuanya akan diketahui dengan siyak dan konteks. Naam. Mafhum insyaallah ya, kembali pada inti pembahasan kita bahwasanya mubtada pada asalnya harus ma'rifah dan boleh datang nakirah kalau ada musawwigh, mujawwiz. Mujawwiz yang pertama yaitu apa? Nam an yataqaddamahu nafyun au istifhamun. Kemudian mujawwiz yang kedua, na'am barakallahu fikum, ayyakuna al-mubtada'u mausufan. Namanya mubtada'nya disifati. Kemudian musawwigh yang ketiga, ayyakuna mubtada'u mudhafan ila nakiratin ukhra. Paham ya? Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Jadi yang kita ambil 3 musawwigh. Cuman terkadang barakallahu fikum faedah ini sebenarnya mau disembunyikan, tapi jangan disembunyikan ya, disebutkan saja. Maksudnya terkadang ada mubtada yang dia itu nakirah, enggak ada musawwigh yang nampak. Paham ya? Karena musawwigh itu sendiri terbagi menjadi 2. Musawwigh terbagi menjadi berapa? 2. Musawwigh yang lafzi sama musawwigh yang maknawi. Sekarang musawwigh yang kita sebutkan ini yang lafzi enggak? Lafzi nampak, kelihatan. Yang maknawi apa? Yang maknawi itu adalah doa. Perhatikan ya. Ada musawwigh yang maknawi, yaitu apa? Doa, itu doa. Contohnya, nah barakallahu fikum hafizakumullah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai orang yang berwudu tapi tumit-tumitnya tidak terbasuh oleh air. Wailun lil a'qabi minan nar. Doa keselamatan, salamun alaikum. Perhatikan baik-baik barakallahu fikum wa hafizakumullah. Wailun sama salamun di sini antum perhatikan nakirah bukan? Nakirah bukan ini? Nakirah. Musawighnya mana? Enggak ada penafian, enggak ada istifham, enggak disifati juga, enggak mudhaf juga, kita katakan musawighnya maknawi. Musawighnya maknawi itu doa, maknanya doa. Wailun kan kecelakaan, mendoakan kan celaka atau kecelakaan bagi orang-orang yang na'am barakallahu fikum, atau bagi tumit-tumit yang tidak terbasuh oleh na'am air, termasuk bagian dari api neraka. Doa kan berarti? Doa enggak? Doa. Musawighnya maknawi. Salamun alaikum, keselamatan untuk kalian. Doa bukan? Doa. Berarti apa? Pengecualian. Oh, ternyata ada juga yang mubtada' nakirah tanpa musawwigh. Maksudnya tanpa musawwigh yang lafzi ada. Musawighnya maknawi maksudnya. Ini kan enggak ada mudhaf, enggak ada sifat, enggak ada istifham wala nafi wala syai'. Tapi bagaimana kita katakan dia mubtada' padahal nakirah, kita katakan musawwighun ma'nawiyyun. Musawighnya maknawi, tersembunyi itu doa. Mafhum insyaallah ya? Na'am barakallahu fikum. Jadi hilang iskalnya. Karena mungkin wallahu alam ya, suatu ketika ada itu loh. Ketika mempelajari seperti ini kemudian Ustaz itu dalam hadis itu wailun itu kan mubtada. Tapi kenapa kok nakirah boleh padahal musawighnya enggak ada? Kita katakan musawighnya maknawi, yaitu doa. Tahu ya? Nah, artinya kan doa wailun, kecelakaan kan? Kecelakaan bagi orang-orang atau bagi tumit-tumit yang tidak terbasuh oleh air, termasuk bagian dari api neraka. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Salamun alaikum, keselamatan untuk kalian. Doa bukan? Doa. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Berikutnya barakallahu fikum hafizakumullah, qala al-muallifu rahimahullah, ada iskal sebelum dilanjutkan. Insyaallah mafhum ini musawwigh-musawwighnya. Nah, mafhum insyaallah ya? Naam. Wa minha di antara pula yaitu musawwigh juga ternyata ada juga musawwigh yang setelahnya yaitu yang keempat, walaupun istilahnya beliau tidak membikin apa istilahnya tanda yang sama di situ ya, cuma wa minha diatafkannya. Dan di antara musawwigh juga an yakunal khabaru dzarfan aw jaran wa majruran. Muqaddamaini 'ala nakirah. Maksudnya, na barakallahu fikum,
Musawwik yang keempat ini, jadi mubtada yang nakirah tersebut diakhirkan. Nah, dan khobarnya bentuknya harus apa? Jar majrur atau dzaraf. Itu baru boleh. Paham belum? Kata Fatah. Jadi yang musawwik yang keempat ini apa? Mubtada'nya nakirah boleh, cuman harus diakhirkan mubtada'nya. Khobarnya harus didahulukan. Khobarnya itu bentuknya harus jar majrur atau dzaraf. Fid dari rajulun, boleh. Kalau rajulun fid dar boleh enggak? Rajulun fid dari. Rajulun fid dari boleh enggak? Enggak boleh. Karena nakirah enggak ada musawwik. Tapi kalau antum balik fid dari rajulun boleh enggak? Nah, itu musawwiknya. Paham ya? Jadi musawwik yang keempat ini adalah apa? Nah, barakallahu fikum. Naam ayyakunal mubtada'u. Naam barakallahu fikum. Waqa'a ba'dal khabar. Naam, jadi hendaknya mubtada'nya jatuh setelah khabar, kemudian apa barakallahu fikum wal khabar yakunu jar majrur atau dzaraf itu. Mubtada'nya itu jatuh setelah khabar, kemudian khabarnya jar majrur atau apa? Dzaraf. Kita buktikan dengan contoh insyaallah semakin jelas. Nah, manakala antum mengucapkan rajulun fid dar ini, seorang lelaki di dalam rumah, ini boleh apa tidak? Enggak boleh. Karena mubtada nakirah. Tapi kalau antum biar boleh bagaimana? Didahulukan mubtada, didahulukan khabarnya, dibalik fid dari rajulun. Nah, fid dari rajulun baru boleh. Apa maksudnya ya? Nah, ini baru boleh fid dari rajulun. Tapi kan nakirah. Tapi kan sudah didahului oleh jar majrur ini. Cara i'rabnya bagaimana sudah kita lewati ya, cara i'rabnya wal jar wal majrur atau wasyibhul jumlah muta'alliqun bi khabar muqaddam mahdhuf takdiruhu kainun au mustaqirrun. Artinya cara i'rabnya ya, semuanya sama. Jar majrur atau dzaraf caranya wasyibhul jumlah muta'alliqun bi khabar mahdhuf. Mau muqaddam atau muakhar silakan. Kalau ini jelas muqaddam. Ingat ya, rajulun mubtada'un muakhirun marfu'un bil ibtida' seperti itu. Paham ya? Dia mubtada muakhir, marfu'un wa 'alamat rafihi dhammah dhahir al-akhir, kembali ke awalnya. Fid dari jar majrur bukan? Aywa, antum boleh mengarab wal jar majrur muta'alliqani bi khabar muqaddam mahdhuf. Nah, jar majrur ini punya ikatan, terikat dengan khabar yang didahulukan, yang dibuang, takdir kainun mustaqirrun. Tapi kalau antum mau globalkan wasyibul jumlah boleh. Karena syibul jumlah terbagi menjadi dua, jar majrur atau apa? Dzaraf. Nah, contoh yang lain. Amamaka rajulun. Boleh enggak nih? Boleh. Boleh. Karena apa? Ada musawwik. Mana musawwiknya? Didahulukan khabarnya ini. Mubtada'nya diakhirkan. Paham soalnya ya ini ya? Mafhum? Ada iskal? Untuk pertanyaan? Nakdirkannya sesuaikan. Kalau ganti perempuan bagaimana? Fid dari imra'atun. Berarti nanti fid dari husyibhul jumlah muta'alliqun bi khabar mahdhufin taqdiru kainatun au mustaqirratun. Sesuaikan al-mu'annats mu'annas takdirkannya. Mafhum ya? Nah, kalau di awal seperti ini enggak boleh. Ini bisa boleh tapi harus ada musawwik yang lain. Kasih istifham. Mudah aja. Ingat-ingat, musawwiknya masih ada. Kalau mau diawalkan loh, hal rajulun fid dar? Na'am, boleh. Atau dikasih apa? Na'am barakallahu fikum ma nafi'ah. Silakan, enggak masalah. Paham ya? Ini kalau mau tetap diawalkan itu loh. Tapi kalau wah enggak mau lah, enggak usah kasih itulah. Diakhirkan seperti ini. Contohnya. Mafhum salah ya? Na'am. Kita lihat di sini minha an yakuna al-khabaru dzarfan aw jar majruran. Termasuk musawwik hendaknya khabarnya bentuknya jar majrur atau dzaraf. Muqaddamaini kemudian jar majrur dan dzaraf tersebut, nah jar majrur atau dzaraf tersebut didahulukan ala nakirah, didahulukan atas mubtada nakirah itu. Nahwu contohnya indaka rajulun. I'rabnya semuanya ada di bawah bisa dilihat sendiri. Kalau diglobalkan indaka syibhul jumlah muta'alliqun bi khabarin muqaddamin mahdhufin taqdiruhu kainun au mustaqirrun rajulun mubtada muakhar. Itu ada wa alam rafihi dhammah dhahirah ala akhirih. Mafhum salah ya? Ayo na'am barakallahu fikum. Wa fid dari imra'atun sama. Wa fid dari imra'atun fid dari fi harfu jar
mabniun 'ala sukun la mahala min i'rab. Ad-dari ismun majrurun bi fi wa 'alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Wal jar wal majrur atau wa shibhul jumlah muta'alliqun bi khabarin muqaddamin mahdhufin taqdiruhu kainatun au mustaqirratun. Lah kok nakdirkannya muannas Ustaz? Karena imra'atun muannas. Paham belum? Contohnya seperti itu kalau suatu ketika ditanya. Wa na'u qouli ta'ala waladaina mazidun. Dan kami di sisi kami masih ada tambahan, waladaina mazid. Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Bagi mereka di surga itu apa yang mereka inginkan, semuanya ada. Dan kami atau di sisi kami masih ada tambahan, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Mazidun nakirah enggak? Nakirah. Padahal dia mubtada. Lah kenapa boleh? Karena diakhirkan, khabarnya didahulukan, bentuknya dzaraf situ ladaina. Paham ya? Mafhum insyaallah? Na'am barakallahu fikum. I'rabnya ada di bawahnya, bisa dilihat sendiri. I'rab ladai itu apa? Di situ dzarfu makanin mabniyyun 'ala sukun fi mahalli nasbin. Mansubun 'ala dzarfiyah al-makaniyah. Paham ya? Tapi kalau mengglobalkan ladaina syibhul jumlah muta'alliqun bi khabarin muqaddamin, ada muqaddamin ya, bi khabarin muqaddamin mahdhufin taqdiruhu kainun au mustaqirrun. Mafhum insyaallah ya? Tapi ingat-ingat, antum jangan sampai terbayang nakdirkannya kainun mustaqirun tok, enggak. Boleh kainun, boleh mustaqirun, maujudun, hasilun, sabitun boleh. Yang penting maknanya cocok. Paham ya? 6. Contohnya alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. La raiba fihi ay la raiba mawjudun fihi, la raiba hasilun fihi, la raiba kainun fihi. Artinya sama semua. Mohon salah ya. Jadi jangan bayangannya wah nakdirkannya harus kainun mustaqirun, enggak harus. Cuman itu takdir global yang cocok saja. Karena kainun itu kan artinya mewujud. Ya enggak? Naam. Berikutnya wa ala absarihim ghishawatun, dan di atas mata-mata mereka ada ghishawah, semacam penghalang. Paham ya? Penutup. Ghishawatun nakirah enggak? Nakirah. Berarti takdirnya nanti wa ala absarihim syibhul jumlah muta'alliqun bi khabarin muqaddamin mahdhufin takdiruhu kainatun au mustaqirratun. Mafhum insyaallah ya? Naam, insyaallah diingat-ingat cara mengi'rabnya seperti itu dan mudah insyaallah taala. Naam barakallahu fikum. Jadi caranya gitu ya, caranya gitu. Naam. Walaupun ada pendapat yang lain yang mengatakan diperbolehkannya menjumlah jar majrur itu boleh kata mereka. Tapi Allah alam kalau kami pribadi lebih condong kalau jar majrur itu sama dzaraf enggak dijumlah. Maksudnya wasyibul jumlah. Karena jumlah ada dua, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Jadi sebagian mereka berkata, ada yang mengatakan wal jumlah jar majrur fi mahali, nah, itu ada. Wal jumlah jar majrur fi mahali raf'in khabar muqaddam itu ada. Tapi kalau kami pribadi lebih cocok kalau di i'rab sebagaimana na barakallahu fikum jumhur mu'ribin ma'irab. Paham ya? Mayoritas orang yang ma'irab seperti itu yang sebagaimana sebutkan tadi bahwasanya muta'alliq. Wa syibhul jumlah muta'alliqun bi khabar mahdhufin bi khabarin muqaddamin mahdhufin, seperti itu. Nah, walaupun perkaranya ini apa? Al-amr wasi' ya. Perkaranya bebas, silahkan. Perselisihan seperti ini tidak sampai saling menghajar. Paham ya? Karena Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan ketika beliau mensyarah Alfiyah Ibnu Malik itu ya, beliau punya syarah Alfiyah Ibnu Malik bagus sekali itu, 3 jilid cetakan Saudi, nah atau cetakan Mesir 2 jilid. Itu bagus sekali. Beliau mengatakan idza ikhtalafa bainal basriyin wal kufiyyin, kalau kata beliau ya, fattabi'il ashal katanya. Kalau ada perselisihan antara basriyin dan kufiyyin, pilih yang paling mudah. Paham ya? Li'annahu laisa amran syar'iyyan hatta nangdur wa nat'ab. Karena itu bukan perkara yang syar'i itu loh. Bukan perkara syariat yang kita kalau menyelisih akhir kafir itu enggak. Paham ya? Sehingga kita harus melihat dan capek-capek. Tapi kalau kami pribadi, nah walaupun ada perselisihan, ada yang lebih mudah, tapi anak kalau melihat ada yang rajih, milih yang rajih. Walaupun itu permasalahan nahwu ya, tapi perkaranya bebas, silahkan tafadhol. Seperti masalah apa? Masalah lamukai. Lamukai itu i'rabnya bagaimana? Fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmaratan jawazan ba'da lamukai, itu enggak? Kalau Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan fi'lun mudhari'un mansubun bil lamukai, langsung itu. Boleh juga.
Enak itu loh. Paham ya? Yang jelas milih yang mana silakan tafadhol. Naam. Paham maksudnya ya? Seperti hatta. Hatta tadhhaba. Tadhhaba fi'lu mudhari'un mansubun bi an mutmatan wujuban ba'da hatta. Panjang kan? Kalau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan ikuti yang mudah. Jadi tadhhaba fi'lu mudhari'un mansubun bi hatta langsung. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau kami lebih condong yang pertama tadi. Diarab sesuai dengan yang dimasyhurkan atau dikuatkan ahlu lughah. Naam. Enggak masalah. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Jadi kesimpulannya, mubtada itu hukum asalnya harus apa tadi? Harus ma'rifah. Boleh datang nakirah tapi dengan adanya musawwik. Yang pertama musawwiknya didahului istifham atau nafi. Yang kedua diakhirkan mubtada'nya daripada khabarnya. Itu pun khabarnya harus apa? Jar majrur atau dzaraf. Yang berikutnya disifati. Yang berikutnya diidhafahkan kepada apa? Kepada nakirah yang lain. An-nakirah idza udhifat ila nakirah madza tufid? An-nakirah idza udhifat ila nakiratin ukhra madza tufid? Tufidu takhsisan. Wan nakirah idza udhifa ila ma'rifah madza tufid? Tufidu ta'rifan. Paham ya itu kaidahnya ya? Na'am barakallahu fikum. Kita tutup yang akhir. Wa qad yakunu mubtada'u masdaran muawwalan min an wal fi'l. Terkadang bisa jadi mubtada' itu muawwal. Muawwal itu apa sih? Mughayyar. Nah, muawwal itu mughayyar. Maksudnya mubtada' itu terkadang bentuknya masdar yang diubah dari an dan fi'ilnya. Nah, ini yang biasanya orang agak kesulitan tapi mudah sebenarnya. Nah, barakallahu fikum masalah ta'wil masdar. Sudah kami sebutkan dalam artikel itu, ya kan Al-Kawakib itu kan fi bayan jawaz wa nawasib itu cara orang biar mudah untuk menakwil masdar, tahu masdar itu apa? Satu. Setelah tahu itu masdar, insyaallah ada gambaran. Masdar itu apa sih? Kalau dia enggak tahu masdar bingung nakwilnya. Paham ya? Masdar itu apa? Wallahu alam. Kira-kira bisa nakwil enggak nanti? Sulit enggak bisa. Karena harus tahu pertama masdar itu apa. Masdar itu apa? Al-ism al-mansub waqa'a salisan fi tasrifi al-fi'il. Isim mansub yang datang ketiga dalam sarafan fi'il. Daraba yadribu darban. Qatala yaqtulu qatlan. Nah itu masdar. Setelah tahu masdar bagaimana? Setelah tahu masdar, nah barakallahu fikum, orang harus tahu kedudukannya apa sekarang dia. Posisi masdarnya sebagai apa? Setelah ditakwil. Sebagai fa'il atau naibul fa'il atau mubtada atau maf'ul bih. Kalau posisi sebagai fa'il atau naibul fa'il atau mubtada berarti nanti masdarnya marfu'. Kembali ke hukum asal. Hukum mubtada marfu', fa'il marfu', naibul fa'il marfu'. Kalau posisinya dia kedudukannya itu di situ sebagai maf'ul bih berarti mansub. Itu berarti ingat-ingat. Pertama tahu masdar, kedua kedudukannya apa. Insyaallah kalau sudah tahu itu mudah menakwilnya nanti. Kita buktikan di sini ya. Nah, terkadang mubtada itu masdar muawwalan ay mughayyaran. Masdar yang diubah min an wal fi'il. Karena an-nya an masdariyah. An harfun nasbin wa masdarin wastiqbalin. Kita lihat. Na'am wa an tasumu khairun lakum. Naam. Nah, perhatikan ini wa antasumu khairun lakum. Khairun di sini sudah apa? Khabar. Butuh apa berarti? Mubtada marfu atau mansub? Marfu. Berarti antum tinggal nyari masdar. An-nya di i'rab dulu. An harfun nasbin wa masdarin wastiqbalin mabniin 'ala sukun la mahalla lahu min i'rab. Tasumu fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa 'alamatu nasbihi hadfun nun li'annahu minal amtsilatil khamsah itu. Wal waw dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahall raf'in wal waw dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahall raf'in fa'il wal alif al-fariqah. Alif al-fariqah itu alif apa? Alif yang membedakan antara jamak dengan mufrad. Antara wawu jamak dan wawu mufrad. Perhatikan baik-baik di situ. Sekarang
Antum caranya biar tahu untuk mencari khabarnya sudah kami sebutkan ya, tahu masdar terlebih dahulu. Shoma yasumu sauman, masih masuk itu kan? Diubah menjadi marfu dulu. Saumun. Nah, antasumu kalian bukan? Jamak enggak? Nah, jamak ini hum atau kum? Jamak tasumu kalian itu kum atau hum? Kum berarti saumukum khairun lakum, ketemu langsung. Mudah. Nah, inilah mubtada'nya. Saumukum khairun lakum. Ketemu kan? Mudah sebenarnya. Cuman harus tahu masdar lebih dahulu. Setelah tahu masdar, tahu kedudukannya. Setelah kedudukan mesti ketemu insyaallah. Paham ya? Naam. Contohnya wa anta'fu aqrabu littaqwa. Wa anta'fu aqrabu littaqwa. Aqrabu khabar. Butuh apa berarti? Mubtada. Mubtada marfu atau mansub? Marfu berarti afa ya'fu afwan. Ya enggak? Berarti apa? Wa anta'fu aqrabu littaqwa. Berarti afwu. Ewa, afwukum aqrabu littaqwa. Paham belum? Naam. Sekarang mulai dari antum. Tak bikin mirip seperti ini walaupun bukan ayat. Wa antajlisu khairun lakum. Takwil langsung. Jadi instan langsung jadi kayak gini. Jala suku. Yang tepat. Wa antajlisu khairun lakum. Coba. Ini penting ini. Apa? Jala suku. Masdarnya apa dulu? Jalasa yajlisu? Jalisa. Masdar. Jalasa. Masdar. Julusan. Berarti julusukum. Julusukum khairun lakum. Wa antadhabu khairun lakum. Tak bikin mudah-mudah semua biar nanti terbayang. Wa antadhabu khairun lakum. Adhabukum. Dhahaba yadhabu. Berarti dhahabukum. Ingat-ingat, cari pertama kali antum ketika mau menakwil masdar dihadirkan dulu. Setelah dihadirkan kedudukannya apa? Mubtada, berarti marfu. Disandarkan dengan dhamir enggak? Naam, berarti apa? Seperti itu. Yang terhadirkan. Mau nyoba enggak antum? Mau nyoba? Baik. Nah, barakallahu fikum, yang mudah aja ya. Wa antadkhulu khairun lakum. Dukhulukum khairun lakum. Nah, tahu masdarnya insyaallah bisa jawab insyaallah. Antum tak ubah dikit, antum. Tak ubah dikit. Nah, barakallahu fiikum. Wa an yasumu khairun lahum. Wa an yasumu khairun lahum. Shaumuhum khairun lahum. Tinggal diubah dhamirnya aja. Paham soal ini ya? Diganti dhamir yang lain soalnya sekarang. Tasumina, tahu enggak tasumina? Untuk perempuan kan? Naam. Wa antasumi khairun laki. Saumuki. Na'am, ahsan. Saumuki khairun laki. Bisa kan? Mudah sebenarnya, cuman harus tahu masdarnya dulu. Setelah tahu masdarnya, tahu kedudukannya sebagai apa. Itu ingat-ingat itu. Nah, sudah kami simpulkan di artikel itu. Kalau mau baca tafadhal yang jelas, intinya pertama kali tahu masdarnya, kedua kalinya tahu kedudukannya. Setelah itu tinggal menggabungkan sudah jadi semuanya. Paham ya? Karena yang namanya masdar itu enggak selamanya marfu seperti ini, ada yang masuk juga ada nanti. Yuridullahu an yukhaffifa ankum. Yuridullahu fi'il dan fa'il. Butuh apa? Maf'ulun bih. Tinggal dicari. Khaffafa yukhaffifu takhfifan. Jadi yuridullahu at-takhfifa ankum, sudah selesai. Mudah kan insyaallah ya? Na'am barakallahu fikum. Semuanya caranya seperti itu caranya. Nah, itu sekedar gambaran globalnya. Nahwu wa antasumu khairun lakum ay shaumukum khairun lakum. Mafhum soalnya ya, enggak ada iskal ya. Kalau enggak ada iskal kita tutup, besoknya lagi kita bahas masalah khabar.
Ada iskal atau tidak? Yang bertanyakan takwil masdar mudah insyaallah ya. Pertama kali tahu apa yang harus diketahui takwil masdar? Masdar itu apa terlebih dahulu. Yang kedua, kedudukannya. Udah selesai. Insyaallah. Nah, setelah itu nanti baru disandarkan kepada dhamir yang sesuai. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.